bersyukur pada saat sore hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih dalam suasana ibadah online di tahun 2020 ini, di bulan yang baru, di bulan Juni, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita anak-anak muda masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya akan berdoa dulu untuk memulai pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu saat malam hari ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu dalam hidup kami. Kami mau mempersembahkan hati kami, hidup kami Tuhan, yang terbaik kepadamu Tuhan. Hingga pada sore hari ini kami bersama-sama boleh beribadah kepadamu, memuji, mengagungkan Tuhan, menyembahmu, merasakan hadirat Tuhan. Walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami percaya kehadiran Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kau memimpin setiap kami. Mari kau menolong setiap kami. Biar kami memberikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kuasa setan kegelapan yang coba mengganggu kami, mempengaruhi pikiran dan hati kami, kami ikat, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Allah yang kudus memenuhi hidup kami, supaya kami dengan sukacita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami persembahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami sembah, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kami sembah, haleluya. Yesus baik, Yesus baik, selama-lamanya kasih setia-Mu kami sembah, haleluya. Yesus, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak mari kita sama-sama kita sehati kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, apa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami diberikan kesempatan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu sucikan, kuduskan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami, dan jadikanlah tanah-tanah hati kami, tanah hati yang baik dan subur, dan benih firman Allah boleh bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis dalam muka Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh berbicara seturut dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami sama-sama boleh menikmati lawatan Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih segala bentuk kuasa kegelapan, kuasa iblis ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan, hancurkan, usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan menyala. Kami hanya mengundang kuasa-Mu saja Roh Kudus, Kau yang memimpin kebenaran firman Tuhan. Sebentar Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan semua hati kami, bahkan alat-alat yang menunjang jalannya ibadah ini Tuhan, lewat media online YouTube ini Tuhan, diberkati, dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama membaca kebenaran firman Tuhan kita yang pertama di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Saya rindu kita baca dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyimak ayat ini, saya akan percaya saudara-saudara, pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita hanya oleh karena kasih karunia diselamatkan oleh Tuhan, ya. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan atau pemberian Tuhan. Sebab itu dikatakan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dikatakan ayat yang 9, kita tidak boleh memegahkan diri, kita tidak boleh sombong. Ya, oleh karena ini aku baik, oleh karena ini kehebatanku, aku boleh ada. Tidak, ya. Tapi semua keberadaan kita, bahkan khususnya keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ini semua hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan ayat yang menjadi penekanan, ayat yang ke-10, kita akan sama belajar, yaitu karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yakin ya, bahwa kita ini adalah semua anak-anak Tuhan, kita adalah buatan Allah. Sebab itu kita diciptakan, katakan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Bersyukur bahwa kita ini adalah miliknya Allah, ya. Sebab itu kenapa kita harus melakukan pekerjaan baik? Benar firman Tuhan ini mengatakan kita melakukan pekerjaan baik karena kita ini adalah buatan Allah, kita ini adalah milik Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur kalau saya sama kita
membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik ya. Kalau saya menghitung-hitung segala berkat-berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan saya patut bersyukur sebab anugerah Tuhan sangat berlimpah dalam kehidupan saya. Karena apa? Kalau saudara bisa belajar kebenaran firman Tuhan dalam pasal 2 ini, seharusnya saudara, bahkan saya pribadi, saya yang dahulu harusnya mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dan kehidupan yang lama yang tidak berkenan dalam kehidupan semuanya. Kita patut bersyukur oleh karena anugerah Allah kita boleh diselamatkan. Dan sebab itu kalau saya boleh membagikan berkat bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, itu sungguh indah jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, saya bersyukur saya boleh lahir di tengah orang tua saya dan keempat kakak-kakak saya laki-laki. Walaupun ada banyak perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan dalam keluarga saya, tapi saya patut bersyukur saya boleh ada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan khususnya ketika Allah boleh membentuk kehidupan saya waktu saya masih ada dalam kandungan ibu saya. Ibu saya pernah berkata dalam kehidupannya, dia berdasar kalau dia memiliki anak perempuan, karena kakak saya keempat laki-laki semua dan papa saya juga, katakan ketika akan memiliki anak perempuan, saya bernazar dia akan hidup baik, kembali kepada Tuhan ya, kembali kepada jalan-jalannya Tuhan dari jalan-jalannya yang salah. Ketika pengalaman saya waktu itu saya mengikuti satu ibadah, saya senang sekali karena apa? Saya dari kecil termasuk ya saya ikut sekolah minggu, tapi mungkin tidak terus menerus ya, ada bolong-bolongnya. Saya bertumbuh dari sekolah minggu dari kecil, lalu saya masuk bertumbuh menjadi remaja. Saya tidak ikut dalam wadah remaja, bahkan sampai ke pemuda. Tapi saya bersyukur ketika waktu itu, ketika bagaimana Tuhan sudah melawat kehidupan saya dalam ada satu ibadah, dan saya memiliki kerinduan saat itu. Ada teman saya yang mengajak untuk mengikuti ada satu konser di Istora Senayan, yaitu konser jangkau anak muda. Saat itu saya katakan, wah saya belum pernah nih menghadiri acara ibadah-ibadah KKR ya seperti ini. Dan puji Tuhan saat itu singkat cerita saya boleh menerima lawatan Tuhan ketika di situ pun ada altar call. Saya di situ bagaimana menerima lawatan Tuhan, ada suara yang indah mengatakan bahwa engkau sangat berharga di mataku. Saat saya mendengar suara itu, satu kesempatan saya berkata dalam hati saya, Tuhan, saya ini sepertinya bagaimana ya tentang masa depan saya, pengharapan saya, cita-cita saya, mau bagaimana nanti ke depannya Tuhan ya. Tapi saat itu Tuhan boleh lawat kehidupan saya mendengar suara yang lembut, engkau berharga di mataku. Dan saat itu ketika Allah terus melawat kehidupan saya, tidak sampai di situ saja dalam ibadah KKR atau konser jam ini, Allah terus bekerja, Roh Kudus bekerja bagaimana melawat kehidupan saya dari hari ke hari sampai akhirnya
bagaimana saya berkata kepada orang tua saya, "Mami, aku kepengen jadi seorang hamba Tuhan. Saya mau memberi diri saya untuk saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan." Di situ mami saya sangat tersentuh karena dia teringat akan nasar waktu mami saya ketika memiliki seorang anak perempuan yang memberikan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya singkat cerita saya boleh sekolah Alkitab. Sebelumnya di saya TC dulu. Di sini saya berpikir pekerjaan baik yang Allah boleh pimpin dalam kehidupan saya untuk saya melakukan pekerjaan baik ini, yaitu apa, saudara? Ketika Allah telah mempersiapkan kehidupan saya sebelum saya menjadi hamba Tuhan, dari perut seorang ibu mendoakan, dan sampai hari ini saya boleh ada melayani Tuhan. Saya kini percaya Allah telah mempersiapkan kehidupan saya untuk saya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan. Untuk apa? Saya boleh bersaksi, boleh menceritakan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dalam kehidupan saya, betapa besar kasih Allah dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh membagikan kepada generasi muda-mudi saat ini, mereka yang terhilang, mereka yang sudah jauh daripada Tuhan. Masih ada masa depan bagi kehidupan kalian semua. Sebab apa? Kita yang dahulu adalah orang-orang yang seringkali mungkin melakukan pelanggaran dosa-dosa, tapi oleh karena kasih Tuhan kita boleh diselamatkan, kita boleh diubahkan, kita boleh menjadi ciptaan baru. Sehingga apa? Kita boleh melakukan pekerjaan baik, kita boleh melakukan perbuatan baik, kita boleh bersaksi, kita boleh menyaksikan betapa Allah kita, Tuhan Yesus kita, anugerahnya sungguh besar dan melimpah dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan hidup kita menjadi berarti. Karena bagaimana ketika Abram dalam Kejadian pasal yang ke-12, ketika Allah berfirman dalam kehidupannya untuk dia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, untuk pergi ke satu tempat, dan Abram taat kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan untuk dia pergi meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya. Abram taat, dan Abram boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga dikatakan lewat keturunannya dia boleh menjadi bangsa yang besar, dan keturunannya boleh menjadi berkat. Saya boleh melihat, dan sama saudara boleh lihat, lewat ketaatan Abram boleh menjadi berkat lewat ketaatannya. Sebab itu saya pun mau belajar taat kepada kehendak Tuhan, untuk saya melakukan apa yang menjadi pekerjaan baik, yaitu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, lewat bagaimana Allah boleh mengubahkan kehidupan saya. Saya yang dahulu mungkin saya jauh daripada Tuhan, saya mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi oleh karena anugerah Tuhan saya dipimpin oleh Tuhan, boleh berjalan dari hari lepas hari. Saya boleh menjadi hamba Tuhan yang boleh lebih berkenan lagi, menjadi berkat untuk melakukan pekerjaan baik. Bagi apa? Bagi pekerjaan Tuhan. Sebab itu saya berkata, mari pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan ada yang berkata kehidupan saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa melayani Tuhan, saya mungkin tidak pantas, saya tidak layak. Ya memang semua kita mungkin tidak berlayak, tetapi oleh karena kasih Tuhan kita boleh berlayak melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan baik, kita boleh menjadi berkat bagi pemuda-pemudi kalian yang sekolah, yang masih duduk di bangku kuliah. Kalian pun dapat melakukan pekerjaan baik untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi jawaban di tengah hari-hari yang sukar ini. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kalian, sehingga apa? Kalian boleh menjadi berkat. Ketika kita boleh dipelihara oleh Tuhan, ketika Tuhan boleh memberikan perbedaan, kita boleh tetap terus boleh kuliah. Kalian yang masih bekerja, Tuhan boleh tetap memberikan pekerjaan dalam kehidupan kalian. Kalian boleh menyaksikan betapa Allah memberikan perbedaan bagi kita yang setia, bagi kita yang berharap kepada Tuhan, lewat kesaksian saudara di tengah kuliah, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat luas.
kalian dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik, menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara. Sebab itu mari saya mau mengajak pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan, tetaplah hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Sebab apa? Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, yakin dan percaya kita ini adalah milik Allah. Kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Kita bukan ciptaan yang lama lagi, tetapi ciptaan baru. Allah ada dalam kehidupan kita, Allah ada menyertai kehidupan kita. Terlebih kuasa Roh Kudus, Dia ada menolong dan memimpin kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi saksinya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi berkat bagi sesama untuk melakukan perbuatan baik lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, bahkan lewat pelayanan kita. Apa yang kita bisa berikan bagi Tuhan, dengan apa dapat kita membalas setiap kasih Tuhan. Kita tidak dapat membalas betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu selama Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita masih ada dalam kehidupan di dunia ini, mari saudara bekerja untuk memberi buah. Layani Tuhan, lakukanlah apa yang kalian bisa lakukan. Kalau kalian bisa melayani lewat musik, punya talenta, lakukan pekerjaan baik. Layani Tuhan lewat permainan alat musik kalian, muliakan Tuhan. Kalian bisa bernyanyi, kalian memiliki suara yang indah, bernyanyilah untuk menjadi singer atau untuk menjadi pemimpin pujian atau singer pemuji yang memuliakan nama Tuhan sehingga menjadi berkat. Apalagi kalian menjadi penerima tamu dengan senyuman kalian, dengan keramahan, dengan kerendahan hati kalian, kalian boleh menjadi berkat lewat apa? Lewat pelayanan kalian sebagai penerima tamu atau hal-hal yang lain. Kalian memiliki talenta hal-hal yang lain, mungkin di multimedia atau dalam hal-hal yang lain. Apapun talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, saudara dapat melakukannya semuanya oleh karena Tuhan ada menyertai kehidupan kalian untuk kalian melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kehidupan semua kita yang ada untuk kita tetap ada melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan, bukan nama kita yang ditinggikan, tetapi apa? Jika nama Tuhan yang dimuliakan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia yang harus makin bertambah-tambah, Yesus yang harus makin bertambah-tambah dalam kehidupan kita semua, tapi kehidupan kita semakin berkurang-kurang. Ya saudara, sebab itu tetaplah kuat di dalam hari-hari ini. Saya kira percaya kita semua adalah garam-garamnya Tuhan. Kita adalah terang dunia. Kita boleh menjadi terang, menjadi dampak, menjadi berkat bagi sesama kita. Sehingga saya katakan lagi, nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, sebab itu Roh Kudus yang menolong, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kita tetap ada di jalan-jalannya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita saat ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat renungan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, kami biarlah sama-sama kami boleh mampu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semua, sehingga kehidupan kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan, kami boleh memberkati Tuhan, kami pun boleh memberkati banyak orang lewat kehidupan kami Tuhan. Utarakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus ke dalam kehidupan kami. Terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan buat semua kemurahan Tuhan yang dapat kami nikmati sampai saat hari ini, sehingga Tuhan Engkau masih mempertemukan kami lewat ibadah pemuda yang sungguh indah ini Bapa yang baik. Walaupun lewat media yang Tuhan telah sediakan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami masih dapat menikmati hadirat Tuhan sampai saat ini Bapa. Kembali kami berdoa Tuhan buat Indonesia ini atas segala kondisi dan keadaan yang ada. Kami berseru kepada Tuhan, memberkatilah Engkau Tuhan atas pemerintah kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat Bapa, sehingga mereka bisa Tuhan mengambil keputusan yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat keputusan yang telah diambil yaitu new normal. Biarlah kiranya Tuhan Kau tetap memberkati setiap keputusan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon biarlah setiap rancangan-rancangan yang telah dibuat Bapa itu semuanya bisa mendatangkan berkat bagi kami semua Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat tim-tim medis yang ada, aparat-aparat yang membantu dalam penanganan COVID ini Tuhan, biarlah kiranya memberikan kekuatan kepada mereka, biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan mereka semangat Bapa dalam mengobati setiap pasien-pasien yang ada Tuhan, biarlah pasien-pasien ini juga bisa sembuh Bapa, biarlah mereka dapat kembali dengan keluarga mereka dengan sukacita Bapa. Kami juga berdoa biarlah Indonesia ini semakin dimenangkan Bapa, biarlah Tuhan banyak orang yang percaya bahwa Engkau adalah juru selamat umat manusia ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap gembala-gembala yang ada Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini Tuhan, Engkau yang tetap memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Biarlah Tuhan, Injil bisa diberitakan sampai di seluruh dunia ini Bapa yang baik, dengan kuasa-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan, Kau memberkati gembala sidang para hamba-hamba Tuhan, khususnya di GPDI Tiberias Bogor. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi mereka, memberikan mereka hikmat untuk menggembalakan umat-umat-Mu Bapa yang baik yang Kau percayakan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Tolong tetap memberkati juga Tuhan setiap kebutuhan mereka, setiap apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang mencukupkan Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan tetap berada di dalam kami, khususnya Tuhan buat jemaat GPDI Tiberias Bogor ini. Biarkan kami Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarkan kami Tuhan bisa menjadi jemaat yang maju, bisa menjadi jemaat yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati keluarga kami Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Biarlah kiranya Tuhan Kau tetap mengurapi kami sehingga pekerjaan tangan kami Tuhan buat berhasil. Biarkan kami Tuhan bisa menjadi teladan juga bagi sesama kami dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang muda di Indonesia ini, biarlah kiranya Tuhan Kau yang tetap memberkati, sehingga Tuhan pemuda-pemuda dan pemudi yang ada Tuhan memiliki kasih dan ketaatan kepadamu Bapa, sehingga kami Tuhan semakin bisa menjadi teladan, bisa menjadi terang, bisa menjadi garam Tuhan di dalam kegelapan dunia ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang memberkati Tuhan, terkhususnya pemuda yang ada di GPDI Tiberias Bogor, baikpun kami Tuhan yang ada di Bogor atau di luar Bogor, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberikan perlindungan dan penyertaan kepada kami Bapa yang baik, apapun aktivitas kami Tuhan, baik yang bekerja maupun yang masih studi Tuhan, biarlah kiranya rahmat-Mu Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat koordinator pemuda yang ada, serta pengurus-pengurus yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Kau yang tetap memberikan mereka hikmat juga Bapa, sehingga mereka Tuhan bisa mengembangkan pelayanan pemuda ini Tuhan, sehingga banyak pemuda yang diselamatkan, banyak pemuda yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo pemuda yang diberkati Tuhan, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Aku ada beberapa pengumuman nih buat kalian, let's check it out.
Bulan Juni ini kita punya tema melakukan pekerjaan baik. Kita akan sama-sama mempelajari kitab Efesus loh. Karena itu, aku mau ajak teman-teman semua untuk baca kitab Efesus dari pasal 1 sampai 6. Caranya gimana? Gampang banget. Aku dan teman-teman tinggal baca satu pasal aja tiap harinya. Kita mulai Senin ini ya, tanggal 7 Juni. Kalau lupa gimana? Tenang, teman-teman akan diingatkan lewat WhatsApp group dan Instagram story. So, cek terus ya grup WA kita dan IG story kita @tiberius.youth+. Yes, grup meeting. Kita juga ada grup meeting loh, yang pastinya seru banget karena di situ kita bisa saling bertegur sapa dan sharing satu dengan yang lain. Yuk teman-teman join grup meeting. Buat yang belum bergabung, bisa DM @tiberius.youth+ atau isi biodata di link yang tertera ya. Oh iya, jangan lupa untuk ikutan Youth Prayer Conference ya, setiap hari Rabu jam 18.30 via Google Meet. Teman-teman yang rindu untuk didoakan juga bisa isi di link yang tertera. Dan pastinya, Sabtu depan, tanggal 13 Juni 2020, kita tetap ada Youth Online Service yang teman-teman bisa akses melalui YouTube Tiberius Youth Plus jam 5 sore. Jangan lewatkan ya. Selamat ulang tahun. Semakin mengasihi Tuhan dan sesama, serta menjadi berkat dan teladan dimanapun berada ya. Nah, itu aja pengumuman untuk hari ini. Semangat buat teman-teman yang bekerja dan berkuliah, baik di rumah secara online maupun yang pergi keluar rumah. Semangat juga ya buat teman-teman yang akan menghadapi UAS. Stay safe, read the Bible, and keep praying. God bless you all. Doa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami masih tetap boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan dalam keadaan yang seperti ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, dan Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga berkati supaya firman-Mu yang sudah ditaburkan itu akan menjadi benih yang tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan mari Tuhan, jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu, orang-orang muda-Mu yang berkemenangan, orang-orang muda-Mu yang boleh menjadi saksi, sehingga kami benar-benar boleh menjadi alat-Mu untuk ladang yang sudah siap dituai, yang menjadi tema besar dari gereja kami pada tahun ini. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya dalam masa mudanya Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat Bapak dan Ibu Gembala kami bersama dengan Sisi Pastori. Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini ada di Bogor ataupun di luar kota, entah dalam keadaan kesendiriannya atau bersama dengan keluarganya. Tuhan tetap berkati mereka. Dalam kuliahnya Tuhan tolong, dalam tugas-tugas penelitian yang Kau berkati, di dalam usahanya mencari pekerjaan Tuhan juga menolong. Bahkan kami yang Kau percayakan dengan pekerjaan, Tuhan membuat kami menjadi orang-orang yang produktif. Bahkan kami pun menjadi saksi kemenangan. Tuhan, terima kasih Kau baik buat kami, dan kami juga tetap berdoa buat Bogor, buat Indonesia, bahkan buat dunia. Mari Tuhan Kau tolong kami. Kalau Tuhan berkenan, lalukan pandemi ini dari kami. Tetapi lebih dari itu, berikan kepada kami kekuatan dan pengharapan yang sungguh kepada Engkau, supaya kami tetap setia, tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Dan sungguh Tuhan, sepanjang hari bahkan minggu yang akan kami lalui, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk dibuat berhasil oleh Allah. Terima kasih Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.